Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Aska Rayani. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang materi kertas kerja audit. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan apa-apa saja yang akan dibahas dalam video kali ini. Jadi, pembahasan yang pertama yaitu pengertian kertas kerja audit. Kemudian yang kedua ada isi kertas kerja audit. Kemudian ada tujuan pembuatan kertas kerja audit. Ada tipe-tipe dari kertas kerja audit. Pengarsipan kertas kerja audit, teknik pembuatan kertas kerja audit, faktor dalam pembuatan kertas kerja audit, dan yang terakhir adalah simbol dan indeks yang ada pada kertas kerja audit. Jadi, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian kertas kerja audit. Saya ingin memberikan pengantar sedikit, yaitu kertas kerja atau working paper adalah mata rantai yang menghubungkan catatan klien dengan laporan audit. Oleh karena itu, kertas kerja audit ini merupakan alat yang sangat penting bagi profesi akuntan publik. Dalam prosesnya, auditor itu berusaha untuk mengumpulkan dan mencari bukti-bukti untuk menguatkan kesimpulan atau pendapat yang telah dipaparkannya mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian kertas kerja audit. Jadi kertas kerja audit adalah suatu media yang digunakan oleh auditor untuk mendokumentasikan seluruh catatan bukti dan dokumen. Pentingnya kertas kerja audit perlu dijaga mutu dari kertas kerja audit itu sendiri dengan cara research review secara berjenjang. Jadi kertas kerja audit ini dibuat oleh anggota tim ataupun dengan ketua tim. Kemudian direview oleh ketua tim, pengawas, dan penanggung jawab. Kertas kerja audit menurut SA Seksi 339 Kertas Kerja Paragraf 03, kertas kerja adalah catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Kemudian, apa saja sih contoh kertas kerja? Jadi, kertas kerja itu ada berbagai macam bentuknya, yaitu antara lain program audit, hasil pemahaman terhadap struktur pengendalian intern, kemudian ada analisis, kemudian ada memorandum, kemudian ada surat konfirmasi, ada referensi klien, ikhtisar dalam perusahaan, daftar atau komentar yang diperoleh dari auditor, kemudian dalam bentuk media lain ada pita magnetik, film, dan media lainnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu isi dari kertas kerja. Jadi menurut SA Seksi 339 Kertas Kerja Paragraf 05, kertas kerja itu harus cukup memperlihatkan catatan akuntansi dari laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar yang harus ditetapkan. Jadi di dalam kertas kerja itu harus bisa berisikan catatan-catatan penting dan informasi yang penting mengenai suatu perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangannya sesuai dengan standarnya. Jadi isi kertas kerja itu yang pertama adalah telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, yaitu pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik. Kemudian isi kertas kerja yang kedua adalah telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua, yaitu pemahaman memadai atas struktur pengendalian intern. Kemudian isi kertas kerja yang terakhir adalah telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu bukti audit telah diperoleh, prosedur audit telah ditetapkan, dan pengujian telah dilaksanakan. Kemudian hal itu semua akan memberikan bukti yang kompeten sehingga cukup untuk menjadi dasar yang memadai dalam suatu kertas kerja audit. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan pembuatan kertas kerja audit. Ada 4. Yang pertama adalah mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Yang kedua adalah menguatkan kesimpulan-kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Yang keempat adalah memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Jadi dalam tipe kertas kerja audit itu ada 5,
Yang pertama adalah program audit, yang merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu. Sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Kemudian yang kedua adalah working trial balance, yang merupakan suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar yang dicatat dalam audit pada akhir tahun dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor serta saldo-saldo setelah dikoreksi. Kemudian yang ketiga adalah ringkasan jurnal adjustment. Jadi, dalam proses audit, seorang auditor mungkin menemukan kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi kliennya. Jadi, untuk membetulkan kekeliruan tersebut, auditor membuat draft jurnal adjustment yang nantinya akan dibicarakan oleh klien. Yang keempat adalah schedule utama, yang merupakan kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Yang kelima, yang terakhir adalah schedule pendukung. Jadi pada saat auditor melakukan verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, dia membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang digunakan untuk menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. Jadi dalam setiap schedule pendukung itu tercantum pekerjaan yang telah dilakukan dalam daftar tersebut, juga tercantum pertanyaan serta jawaban tersebut. Jadi schedule pendukung ini harus memuat juga berbagai simpulan yang dibuat oleh auditor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviana Sregar. Saya dari kelompok 4 akan melanjutkan penjelasan untuk materi kami yang berjudul Kertas Kerja Auditor. Dalam pembuatan kertas kerja auditor, ada 5 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama lengkap, kedua teliti, ketiga ringkas, keempat jelas, yang kelima rapi. Yang pertama lengkap, maksudnya ialah berisi semua informasi yang pokok, menentukan komposisi semua data penting yang dicantumkan dalam kertas kerja. Yang kedua, teliti. Maksudnya ialah dalam pembuatan kerja, akuntan harus memperhatikan secara detail dan jelas dalam memperhitungkan dan penulisan sehingga kertas kerja bebas dari kesalahan perhitungan dan penulisan. Yang ketiga, ringkas. Nah, kertas kerja harus dibatasi dengan informasi pokok-pokok yang relevan untuk menghindari rincian-rincian yang tidak jelas. Analisis yang harus diperlukan seorang akuntan merupakan peringkasan dan penafsiran data yang bukan hanya menyalin data klien pada lembar kertas kerja. Yang keempat, jelas. Kejelasan dalam informasi kepada pihak-pihak yang akan memeriksa kertas kerja dan akan diusahakan oleh seorang akuntan. Yang kelima, rapi. Nah, dalam pembuatan kertas kerja, adanya kerapian akan memudahkan senior akuntan untuk menelaah staf akuntannya dalam pekerjaannya dan memudahkan memperoleh informasi pada kertas kerja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol dan indeks kertas kerja auditor. Kertas kerja yang baik, maka akan adanya langkah atau prosedur audit yang dilakukan oleh auditor yang bersangkutan. Nah, dalam praktik pada umumnya, simbol-simbol yang digunakan pada kantor akuntan yang satu dengan yang lainnya memiliki simbol-simbol yang berbeda. Seharusnya
setiap kantor menerapkan simbol-simbol yang sama agar memudahkan review menilai hasil pekerjaannya. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh simbol-simbol dan saya akan jelaskan artinya juga. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh dari simbol-simbol kertas kerja auditor. Yang pertama itu ada 1A, simbolnya dapat dilihat. Untuk uraian penggunaan, simbol ini ditempatkan di samping kanan atau bagian bawah angka-angka untuk menyatakan kebenaran sub jumlah maupun jumlah secara vertikal atau floating. Yang 1B, simbolnya dapat dilihat. Untuk uraian penggunaan, simbol ini ditempatkan di samping kanan atau bagian bawah angka-angka untuk menyatakan kebenaran sub jumlah maupun jumlah secara horizontal atau disebut dengan cross-floating. Yang kedua, simbolnya dapat dilihat. Untuk uraian penggunaan, tempat simbol ini di samping kanan atau bagian bawah angka-angka untuk menyatakan bahwa angka-angka baik secara vertikal atau footing dan atau horizontal cross-footing tidak benar. Yang ketiga, simbolnya dapat dilihat. Nah, uraian penggunaan, penempatan simbol ini di samping kanan atau bagian bawah angka-angka untuk menyatakan bahwa angka-angka tersebut telah ditrasir dan dibandingkan dengan bukti-bukti pembukuannya dan ternyata benar. Selanjutnya yang keempat, simbolnya dapat dilihat. Penggunaan simbol ini, penempatan simbol ini di samping kanan atau bagian bawah angka-angka untuk menyatakan bahwa angka-angka tersebut telah ditrasir dan dibandingkan dengan bukti-bukti pembukuannya dan ternyata tidak benar atau salah. Yang kelima, simbolnya dapat dilihat. Uraian penggunaan, penempatan simbol ini di samping kanan atau di bawah angka-angka untuk menyatakan bahwa terhadap angka-angka tersebut telah dilakukan kontrol hubungan dengan sumber lain. Yang keenam, simbolnya seperti S, huruf S. Untuk uraian penggunaan, penempatan simbol ini di samping kanan atau di bawah angka-angka untuk menyatakan bahwa terhadap angka-angka tersebut perlu dibuat penjelasan atau daftar tambahan atau suplemen. Kemudian yang ketujuh, simbolnya dapat dilihat. Untuk uraian penggunaan, penempatan tanda miring pada simbol S di atas untuk menyatakan bahwa angka-angka yang terjadinya belum dibuat, daftar-daftarnya telah ditambahkan. Nah, yang untuk ke-8, simbolnya dapat dilihat. Untuk uraian penggunaan, penempatan simbol ini di samping kanan angka-angka pada buku-buku harian untuk menyatakan bahwa angka-angka tersebut telah dibandingkan dengan bukti-bukti pembukuannya. Yang ke-9, simbolnya dapat dilihat. Penempatan simbol ini di samping kanan atau di bawah angka-angka pada buku-buku harian untuk menyatakan bahwa angka-angka tersebut telah dibandingkan dengan bukti-bukti pembukuannya dan telah disetujui oleh preview. Yang ke-10, simbolnya kayak huruf C. Untuk penjelasan, penempatan simbol ini di samping kanan atas untuk menyatakan bahwa angka tersebut perlu dibuatkan penjelasan atau komentar atau komen tambahan. Yang ke-16, itu ada simbol seperti kotak. Untuk artinya, penempatan simbol ini untuk mengelilingi simbol-simbol 1 sampai 15 untuk menyatakan bahwa simbol yang telah dicantumkan di atas salah atau diralat. Untuk yang 11, simbolnya dapat dilihat. Penempatan tanda miring pada simbol C di atas untuk menyatakan bahwa penjelasan komentar yang tadinya belum diberikan telah dibukukan penjelasan atau komentarnya. Nah, yang ke-12, dapat dilihat simbolnya. Tambahkan tanda silang 2 di samping kanan simbol C silang untuk menyatakan bahwa perjelasan komentar telah disetujui oleh preview. Yang ke-13, dapat dilihat simbolnya. Tambahan tanda tanda pagar di samping kanan simbol dan untuk menyatakan bahwa penjelasan komentar lolos disetujui oleh preview. Kemudian yang ke-14, tanda tanya,
penempatan simbol ini di samping kanan atau bagian bawah angka-angka untuk menyatakan bahwa angka-angka atau komentar tersebut masih diragukan atau perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang ke-15, tanda tanyanya dicoreng ke samping. Penempatan simbol tanda miring di samping kanan atau bagian simbol bawah simbol tanda tanya di atas untuk menyatakan bahwa angka-angka atau komentar tersebut sudah diberi penjelasan yang lebih lanjut. Sekian dari penjelasan kami untuk materi kertas kerja auditor. Kurang dan lebih kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Kami masih tahap pembelajaran. Sungguh kami menerima saran dan kritik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih